Di era disrupsi informasi dan batas negara yang bias, pertanyaan besarnya bukan lagi apakah kita cinta negara, tapi bagaimana cara kita mencintai negara di tengah tantangan global yang kompleks. Selamat datang di era baru pendidikan wawasan kebangsaan perguruan tinggi, di mana kita akan mempertanyakan masalah masih relevankah wawasan kebangsaan. Seringkali kita terjebak menyamakan pendidikan kewarganegaraan dengan wawasan kebangsaan, padahal ada perbedaan mendasar. PKN berbicara tentang rumah dan aturannya. Ia fokus pada konstitusi, hak, dan kewajiban warga negara secara hukum. Sedangkan kebangsaan berbicara tentang rasa memiliki dan cara pandang. Ini tentang bagaimana kita melihat Indonesia dari tengah pergaulan dunia, bukan sekedar hafal pasal, tapi memahami positioning bangsa ini. Mahasiswa sekarang, atau disebut Gen Z, tidak bisa lagi didekati dengan downgrade masa lalu. Pembelajaran harus berbasis fenomena real time. Wawasan kebangsaan harus hadir dalam diskusi tentang kedaulatan data digital, tentang green economy, atau tentang etika kecerdasan buatan. Nasionalisme hari ini adalah tentang menjadi kompeten dan solutif bagi masalah bangsa. Salah satu metode paling efektif untuk mengesahinya adalah debat terstruktur. Namun hindari debat kusir. Kuncinya ada pada persiapan. Dosen wajib memberikan tema besar minimal 1 minggu sebelum pertemuan. Ini memberi waktu mahasiswa untuk riset berbasis data, bukan asumsi. Di sini letak inovasinya. Dalam satu tema yang sama, bagilah kelas menjadi beberapa kubu dengan lensa fokus yang berbeda. Misal, tema hierarki sumber daya alam, kita bisa membaginya menjadi 3 grup yang berbeda. Grup A diminta membedah dari sisi keuntungan ekonomi makro, grup B menantang dari sisi dampak lingkungan dan sosial, grup C menganalisis dari sisi posisi tawar diplomatik Indonesia. Dengan cara ini, debat bukan sekedar menang atau kalah, melainkan melatih mahasiswa melihat satu masalah bangsa secara helikopter view atau menyeluruh. Mereka belajar bahwa keputusan negara tidak pernah mudah dan selalu ada trade-off yang harus dihitung. Wawasan kebangsaan di perguruan tinggi bukan untuk mencetak pengikut buta, tetapi mencetak pemikir kritis yang mencintai bangsa dengan akal sehat. Mari ubah kelas kita menjadi laboratorium masa depan Indonesia yang lebih baik. Sekian untuk presentasi saya. Semoga apa yang saya bahas di sini dapat membantu dalam mengembangkan pematerian dalam wawasan kebangsaan. Saya merasa wawasan kebangsaan ini merupakan eh, ilmu yang positif karena dengan wawasan kebangsaan ini kita melihat bagaimana Indonesia yang sekarang ketimbang hanya belajar dari sejarahnya saja, tapi kita juga tetap harus melihat sejarah yang terdahulu dan kita juga dapat membandingkan sejarah dengan yang terjadi saat ini. Apakah masalah yang sama tapi pendekatannya berbeda atau pendekatan yang sama namun dengan masalah yang baru seperti yang AI sekarang itu. Terima kasih.